Haleluya, salam saudara-saudaraku. Mencintai Nabi. Jadi mencintai Nabi itu menjadi bagian dari pembahasan utama para ulama dalam ilmu tauhid. Karena kewajiban bagi setiap muslim dari kesempurnaan iman itu. Nah, cinta kepada Nabi itu menjadi letaknya melebihi cinta kepada diri sendiri dan keluarga sekalipun, dan bukan sekedar ucapan, tetapi yang harus dibuktikan juga dengan perbuatan cinta kepada keturunan Nabi dan Rasulnya. Ini yang beredar sekarang ini, tetapi pembahasan anak muda di TikTok, YouTube, kita dengarkan dulu ya, apa maksudnya dari kata-kata Kumaila ini. Mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai agama ya tentunya mulia ya buat orang yang beragama. Namun ketika cinta itu meminggirkan fakta objektif, menutup pintu perbedaan pendapat, serta menganggap apapun di luar mazhab atau manhaj kita sebagai musuh, nah disitulah fanatisme lahir. Fanatisme mengerangkeng daya kreatif dan daya analisis sehingga banyak muslim terjebak pada dogma, ya ini kan benar karena kita percaya begini adanya, karena ustadzku bilang begitu adanya. Ya sekarang nih ketika muslim sudah terbelakang dan sedang menuju masa kegelapan, tampaknya kita mengagung-agungkan kembali ilmuwan-ilmuwan muslim di masa kejayaan Islam, padahal mereka berislam dengan cara yang tidak seperti kebanyakan kita sekarang. Mereka sangat terbuka menerima ilmu dari mana saja. Pada masa dinasti Abbasiyah, para khalifah mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad. Nah, di sana karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, India, dan tradisi lain diterjemahkan ke... Ya, tapi ada ayatnya begini, Kumaila, katakanlah jikalau ayah-ayahmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, kekayaanmu yang kamu semua peroleh, perniagaan yang kamu semua takutkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang kamu sukai, itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjuang di jalan Allah, maka tunggulah waktunya. Artinya ini ancaman. Benar apa yang dikatakan Kumaila bahwa kita harus lihat konteks sekarang ini. Sudah nggak ada lagi orang yang mencintai seperti dulu, anaknya yang meninggal maka dikirim lagi anaknya yang lain, mengirimkan lagi anaknya yang lain. Bukan. Kita harus melihat objektif beriman. Apalagi sekarang sudah menurun ajaran Islam ini, menurun pula kualitas muslim, menurun peran serta umat Islam di dunia ini. Sehingga orang meninggalkan Islam. Begitu banyaknya orang akhirnya turut meninggalkan keyakinan itu, murtad dari keyakinannya. Dan bahkan murtad itu bukan sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang menggembirakan hati setiap kita itu adalah murtad. Kenapa? Karena nalar keislaman itu rendah sekali. Dan muslim itu begitu susah untuk diajak berpikir logis. Nah, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik di ayat surat ke-9 ayat 24 itu. Masa Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik? Justru orang-orang fasik, bahkan orang-orang yang dikatakan kafir itu orang-orang yang telah memberikan sumbangan besar bagi kemajuan teknologi dan dunia ini, bukan muslim. Kalau kita sama-sama untuk mengarahkan pemahaman kita, ya Nabi itu katanya lebih utama dari mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Al-Ahzab 33 ayat 6. Tidaklah salah seorang kalian beriman sempurna sehingga aku lebih dicintai daripada kedua orang tuanya, anak-anaknya, manusia semuanya. Itu ditulis oleh Bukhari.
Beliau juga pernah menegur Umar bin Khattab ketika ia menggambarkan kecintaannya kepada Rasul dan menempatkan posisi cintanya beliau di bawah kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Nah, Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu berkata, kami mengiringi Nabi dan beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain diriku. Maka Nabi menjawab, tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu. Lalu Umar berkata kepada beliau, sungguh sekaranglah saatnya, demi Allah engkau sangat aku cintai melebihi diriku sendiri. Maka bersabda beliau, sekarang engkau benar wahai Umar. Jadi Umar itu adalah mertuanya bapak dari Siti Hafsah. Tetapi Nabi dengan para sahabatnya dan apapun yang dilakukan oleh Nabi dengan misalnya kegiatan-kegiatan yang menghina kenabiannya dan menghina zaman sekarang ini, di mana beliau kawin sama siapa saja, bahkan istrinya sendiri, anak dari Umar itu memergoki dia sedang nidurin seorang hamba sahayanya itu, yaitu Maria Kibdi, yang dilakukan oleh Muhammad itu sampai sekarang sangat mempermalukan. Artinya hubungan Muhammad dengan sahabatnya tidak logis secara kehidupan komunitas itu. Jadi cinta buta, fanatik buta yang dilemparkan, yang dilakukan oleh mereka itu. Lalu dikritisi dan dikembangkan oleh cendekiawan Muslim. Berbagai cabang ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran, hingga filsafat itu berkembang pesat lantaran ada kemauan untuk belajar dari luar gitu, dari luar agamanya, luar budayanya, dan mereka nggak takut sama pemikiran asing. Ya, memang benar itu Kumaila. Kita harus memperbaiki Muslim dan agamanya sekarang ini agar mereka tidak dijerumuskan oleh kedobolan zaman itu, bahwa mengikuti Nabi itu katanya juga melaksanakan sunnahnya dan perilaku Nabi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah, hubungan sosial maupun akhlaknya tidak bisa dipegang. Ibadahnya semua akal-akalan. Dan tidak ada ibadah 5 kali sehari itu yang dilakukan para nabi sebelumnya. Hanya Nabi Muhammad yang memerintahkan sholat 5 waktu dengan ucapannya, doanya, itu aja. Nggak ada perubahan sama sekali di dalamnya. Jadi bagaimana mencintai Nabi kalau kemudian menjauhi larangan-larangannya, tetapi apa yang dia larang dia sendiri melanggar. Kemudian apalagi cara mencintai Nabi? Sholawat itu adalah bacaan yang sangat meragukan sampai sekarang ini. Masa mendoakan Muhammad supaya selamat dan masuk surga? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini yang ajak oleh Kumaila agar Muslim memiliki peran penting di dalam memperbaiki masa depan bangsa ini. Gimana mungkin? Masa Nabi itu nggak selamat-selamat? Kan itu maksud dari Kumaila. Sudah 1400 tahun hanya mendoakan Nabi dan mendoakan para sahabatnya, turunannya. Nggak ada loh ajaran Nabi seperti ini sejak zaman dahulu kala. Entah Adam kah, Ibrahim kah, Musa kah, minta supaya Allah mendoakan dia. Wahai orang-orang mukmin, karena para malaikat dan juga Allah mendoakan Nabi. Nggak ada ajaran sholawat seperti ini. Kok sampai sekarang tetap didoakan? Di mana akal bulus kalian itu? Kalau nggak mau ya akal sehatmu itu kamu taruh
untuk mengucapkan selawat, bahwa itu menunjukkan rasa cinta dan penghormatan. Membaca dan mempelajari kisah Muhammad pun katanya dapat memperkuat keimanan dan rasa cinta kepada beliau. Oke, tetapi jangan iman konyol, iman buta, sambil nutup mata, percaya begitu saja, lompat, langsung masuk jurang, gara-gara matanya ditutup. Jalan terus, belok, kanan sedikit, kanan lagi, cemplung, jatuh. Bukan itu cinta itu. Kalau mengikuti keteladanan dalam memilih teman, interaksi dengan sesama dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, juga tidak bisa dipercaya begitu saja apa yang dilakukan oleh Muhammad itu. Zaman sekarang, ketika ajaran dan kepribadian Muhammad itu diserang, bagaimana kamu bisa membela diri? Bagaimana kamu bisa mengatakannya? Kalau saya mengatakan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang dan dihancurkan oleh internet, dan kalau saya pun ikut berperan di dalamnya untuk menghancurkan segala yang diajarkan nabimu itu, bagaimana bisa mengatakan lebih mencintai Nabi daripada dirimu sendiri, sedangkan Nabi ini nggak bisa diikutin teladannya. Bahkan hukum yang diberlakukan, yaitu Quran itu sendiri, hanya bisa diberlakukan untuk abad ke-7, jangan lagi sekarang ini. Silakan ngaku Islam, tetapi jangan menyeret-nyeret orang lain. Apalagi membawa harta kekayaanmu. Ini adalah tingkatan cinta apa macam begitu? Nggak bisa. Lalu menempatkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan bagaimana cara Anda membuktikan di akhir zaman ini? Nggak bisa lagi. Kalau mencintai Yesus, mencintai Tuhan Yesus itu masih mungkin, karena tidak ada di dalamnya itu bentuk penghormatannya itu dengan mengatakan bahwa kita harus mencintai Muhammad seperti mencintai dirimu sendiri. Nggak ada kata-kata semacam itu yang kita temukan di dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada, saudara-saudara. Nggak bisa. Matius 12 ayat 30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Seluruh kekuatan kita arahkan untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama manusia. Tidak membeda-bedakan dan tidak membanding-bandingkan. Ini yang diajak oleh Kumaila dan orang-orang yang Muslim yang waras dan sudah waras ini. Markus 12 ayat 33 memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran, korban sembelihan. Alkitab mengajarkan logika memahaminya itu loh, bahwa mencintai Allah itu ya harus mencintai sesama manusia. Tiba-tiba ajaran Muhammad bahwa mencintai Allah dan Rasul membedakan antara orang kafir dengan orang non kafir. Ini adalah ajaran yang sangat memalukan. Yohanes 12 ayat 55, barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan melihatnya untuk hidup yang kekal. Silakan aja, oke? Artinya, kalau kamu
mencintai Tuhanmu dengan segenap hatimu, kamu akan memperoleh semuanya itu, akan dikembalikan dengan sepenuhnya. Karena pemahaman kita orang Kristen bukan mencintai sekedar di dunia ini, tetapi mencintai yang tidak kelihatan itu lebih utama. Itu cinta utama, baru kemudian cinta sesama manusia. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi mengasihi ke sana dulu itu. Lalu nanti Bapa itu akan mengasihi kita dan menyatakan diri Yesus kepada kita. Kita bisa melihat Yesus dalam segenap tingkah laku kita. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang bagi mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah itu adalah sesuai dengan Injil, sesuai dengan kabar gembira, sesuai dengan yang ingin dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan karena cintanya kepada kita semua, agar kita ini memperoleh hidup yang kekal, dan cintanya kepada ke atas itu, sehingga terbentuklah salib ini. Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi keterkaitan antara Bapa dengan Tuhan Yesus itu menjadikan sebuah paket cinta. Barulah kita mencintai sesama manusia kepada siapapun. Lebih-lebih lagi anak, istri kita, dan keluarga kita yang sudah terima Yesus Kristus. Itu menjadi ada bagian lanjutan dari cinta itu. Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki ataupun perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Artinya cinta Tuhan itu diutamakan daripada cinta kepada saudara, bisnis, atau apapun, seperti yang dikatakan surat ke-9 ayat 24. Tetapi cinta kepada Yesus itu hanya akalan-akalan Muhammad, tidak ada kaitannya dengan agama yang benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.